Tahapan pemilu 2024 sudah bergulir sejak 14 Juni 2022. Kini Komisi Pemilihan Umum sedang menjaring partai politik yang akan menjadi peserta pemilu. Hingga jadwal pendaftaran ditutup pada 14 Agustus 2022, ada 40 partai politik yang mendaftar dan 24 diantaranya dinyatakan berkas lengkap. Dari 24 partai politik yang lolos tahap pendaftaran itu, 5 diantaranya merupakan partai baru. Kendati begitu, para pendiri dan pengurusnya banyak yang merupakan politikus kawakan. Partai baru tapi wajah lama. Banyak juga selebritas politikus yang ikut gabung di partai-partai politik baru itu. Siapa saja? Nomor 1, Partai Umat. Lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Begitu jargon yang dikibarkan Partai Umat. Dideklarasikan pada 29 April 2021, partai ini merupakan besutan Amin Rais yang sebelumnya menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Partai Amanat Nasional atau PAN. Amin Rais memang sudah sangat melekat dengan ingar-bingar politik di Indonesia. Namanya melejit setelah menjadi salah satu pendobrak rezim Orde Baru hingga melengsarkan Presiden Soeharto yang kokoh berkuasa selama 32 tahun. Karir politik Amin semakin cemerlang setelah mendirikan PAN pada 1998 dan menjabat Ketua MPR periode 1999 sampai dengan 2004. Kini Amin kembali masuk dunia politik praktis bersama menantunya Ridho Rahmadi yang didapuk menjadi Ketua Umum Partai Umat dan eks-politikus PAN Ahmad Sodrudin sebagai sekjen. Ada juga MS Kaban yang pernah menjadi Ketua Umum Partai Bulan Bintang dan sempat menjabat Menteri Kehutanan di era Presiden SBY. Di partai berlambang bintang ini ada pula selebritas yang tenar di era 1980-an. Dia adalah Titi Widoretno Warisman atau dikenal dengan nama Neno Warisman. Nomor 2, Partai Kebangkitan Nusantara. Sebelum mengusung nama Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN, partai yang dibentuk pada 28 Oktober 2021 ini bernama Partai Karya Perjuangan atau Pakar Pangan. Mengusung tekad membangkitkan kejayaan Nusantara, PKN hadir dengan lambang burung Garuda dalam lingkaran. Dinahodai I Gede Pasek Suardika, PKN hadir untuk membawa kembali kejayaan Indonesia pada masa lalu. Masa di saat para raja di Nusantara menguasai perekonomian sebagian wilayah Asia. Sebelum menahodai PKN, Gede Pasek Suardika lama bergelut di Partai Demokrat. Ia diketahui sebagai Karib Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum Partai Demokrat yang kini dipenjara lantaran kasus Hambalang. Keluar dari Partai Demokrat, Gede Pasek lantas gabung ke Partai Hanura dan dipercaya menjadi Ketua Badan Pemenangan Pemilu. Namun pada awal November 2018, ia keluar dari Hanura dan kini menjabat Ketua Umum PKN. Selain Gede Pasek, ada juga eks-politikus Demokrat yang turut membidani PKN. Dia adalah Sri Mulyono yang menjadi Sekretaris Jenderal PKN. Pada musim pemilu 2019, menggunakan perahu Partai Nasdem, ia maju sebagai caleg DPRD Jawa Tengah, namun kalah. Nomor 3, Partai Gelora. Didirikan pada 28 Oktober 2019, Partai Gelombang Rakyat atau Gelora Indonesia merupakan salah satu partai politik baru yang bakal turut mengarungi pertarungan pemilu 2024. Pendiri dan sebagian pengurus partai ini merupakan wajah-wajah lama yang sempat berkiprah di Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Bahkan Anies Mata yang didapuk sebagai Ketua Umum Partai Gelora sebelumnya pernah menjadi Presiden PKS. Begitupun dengan pengurus lain seperti Fahri Hamzah yang menjadi Wakil Ketua Umum Partai Gelora dan Mahfuz Siddiq selaku Sekretaris Jenderal. Selain mereka, ada juga selebritas yang berlabuh ke Partai Gelora, seperti Deddy Mizwar dan Deddy Miing Gumelar. Sebelum masuk Gelora, Deddy Mizwar diketahui sebagai politikus Partai Demokrat dan pernah menjabat Wakil Gubernur Jawa Barat. Begitupun Deddy Gumelar atau lebih dikenal dengan sebutan Miing Bagito.
Sebelumnya, ia merupakan anggota DPR RI dari PDI Perjuangan pada periode 2009 sampai dengan 2014 dan pernah menjadi kader Partai Amanat Nasional. Nomor 4, Partai Rakyat Adil Makmur. Dideklarasikan pada 1 Juni 2021, Partai Rakyat Adil Makmur atau PRIMA menjadi salah satu partai politik baru yang bakal ikut pemilu 2024. Mengklaim sebagai partainya rakyat biasa, PRIMA didirikan oleh para aktivis gerakan sosial dan kaum buruh. Satu di antaranya adalah Agus Jabo Priyono yang ditunjuk menjadi Ketua Umum PRIMA. Di dunia pergerakan dan politik, nama Agus Jabo sudah tidak asing lagi. Ia sebelumnya menjabat Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik atau PRD yang didirikan para aktivis sosial politik penentang Presiden Soeharto. Selain Agus, di PRIMA juga ada mantan kader PRD yang pernah menjadi caleg DPR RI dari Partai Bintang Reformasi pada pemilu 2014. Dia adalah Domingus Octavianus yang dipercaya menjadi Sekretaris Jenderal PRIMA. Nomor 5, Partai Suara Rakyat Indonesia. Partai Suara Rakyat Indonesia atau Parsindo sebenarnya bukan partai politik yang baru. Didirikan pada November 2013, Parsindo sempat mau ikut pemilu 2019, namun gagal lantaran tidak lolos verifikasi. Kini partai yang dinahodai Yusuf Rizal itu hadir kembali dengan semangat baru. Parsindo membawa gerbong kader Partai Berkarya kubu Tommy Soeharto. Setelah tak lagi memimpin Partai Berkarya, anak Presiden kedua Republik Indonesia itu memilih bergabung ke Parsindo. Itu menjadi bahan bakar bagi Parsindo untuk tancap gas raih suara banyak dalam pemilu 2024. Yusuf Rizal mengaku akan membidik para loyalis Soeharto sebagai lumbung suara bagi Parsindo. Menurutnya ada 20 juta pendukung Soeharto yang tidak bergerak sejak reformasi menumbangkan rezim Orde Baru.